Di sini saya akan membahas tentang materi saya yang berjudul implementasi akhlak dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan agama Islam dan akhlak dalam pendidikan agama Islam, tujuan utama bukan hanya untuk mengajarkan tentang ibadah dan hukum Islam, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik, akhlakul karimah pada siswa. Akhlak mulia yang diajarkan dalam agama Islam berperan sebagai dasar bagi pembentukan pribadi siswa yang berbudi pekerti luhur, disiplin, dan bertanggung jawab. Adapun ruang lingkup dalam implementasi tersebut yaitu akhlak dalam pendidikan agama Islam, yang menjelaskan konsep akhlak Islam, definisi dan contoh-contoh akhlak yang diajarkan dalam agama Islam seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan akhlak membangun karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari implementasi tersebut yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak Islam, membangun karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan kedisiplinan. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah, membentuk pribadi siswa yang berbudi pekerti luhur dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial, mengajarkan siswa untuk peduli terhadap sesama melalui sikap empati dan saling menghormati. Yang keempat itu ada menciptakan lingkungan positif, membangun suasana belajar yang kondusif melalui penerapan akhlak yang baik di sekolah. Apa itu manfaat? Manfaat implementasi akhlak dalam pembelajaran. Yang pertama, 1. Pembentukan karakter yang positif, membentuk pribadi siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Yang kedua, kehidupan sosial yang harmonis. Maksudnya meningkatkan hubungan yang lebih baik antara siswa, guru, dan masyarakat melalui akhlak yang mulia. Yang ketiga itu peningkatan disiplin dan prestasi akademik. Siswa yang berakhlak baik lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berprestasi. Yang keempat itu ada menumbuhkan kepedulian sosial, membantu siswa menjadi lebih empati dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, langsung aja itu ada pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam merujuk pada perilaku, karakter, dan sikap seseorang yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Akhlak ini mencakup hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, serta makhluk hidup lainnya. Akhlak yang baik adalah perilaku yang mengutamakan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran, kesabaran, rasa hormat, dan keadilan. Implementasi akhlak dalam pembelajaran yaitu implementasi akhlak dalam pendidikan agama Islam adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran dengan tujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang mulia. Proses ini melibatkan keteladanan guru, metode pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai Islam, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat mengamalkan akhlak dalam setiap aspek kehidupannya. Apa itu akhlak dalam Islam sih? Akhlak dalam konteks Islam merujuk pada perilaku, sikap, dan tindakan seseorang yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, dan lingkungan sekitar. Akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena akhlak mencerminkan kualitas iman dan merupakan indikator sejauh mana seorang dapat
menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu, mengapa implementasi akhlak penting dalam pembelajaran agama Islam? Akhlak yang baik tidak hanya membentuk individu yang taat kepada Allah, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghormati. Pendidikan agama Islam harus mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ini dalam setiap proses pembelajaran agar siswa tidak hanya memahami teori agama, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu nilai-nilai akhlak dalam Islam. Yang pertama itu ada kejujuran al-siddiq, yaitu kejujuran adalah pondasi dari akhlak Islam. Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu berkata benar meskipun dalam keadaan sulit. Kejujuran menciptakan hubungan yang saling percaya antara individu. Yang kedua itu ada sabar atau al-sabar. Merupakan sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi cobaan atau kesulitan dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Islam mengajarkan pentingnya sabar dalam beribadah, menjalani kehidupan, dan menghadapi ujian hidup. Maupun yang ketiga yaitu rendah hati atau tawadu, yaitu Rasulullah SAW menekankan untuk tidak merasa sombong. Bahkan kita memiliki ilmu, kekayaan, dan kedudukan. Sikap rendah hati menghindarkan seseorang dari sifat angkuh dan membuka pintu untuk saling menghargai. Yang keempat itu ada rasa kasih sayang atau rahmah, yaitu Islam mengajarkan untuk selalu bersikap penuh kasih sayang terhadap sesama, baik kepada keluarga, teman, maupun makhluk hidup lainnya. Rasulullah SAW adalah contoh teladan dalam memberikan kasih sayang tanpa batas. Yang keempat itu ada strategi implementasi akhlak dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pengenalan nilai akhlak sejak dini. Maksudnya, kita harus mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam materi pelajaran, menyisipkan ajaran moral dan etika dalam kurikulum yang diajarkan seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab. Dan berikutnya yaitu teladan dari guru. Guru sebagai contoh bagi siswa, perilaku positif yang dicontohkan oleh guru akan mendorong siswa untuk meniru dan menginternalisasi akhlak yang baik. Keterlibatan guru dalam aktivitas sosial yang mendukung moral dan etika. Ya, jadi kesimpulan dari materi pembahasan kali ini, akhlak sebagai fokus utama implementasi akhlak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang kedua, peran guru yang krusial. Guru harus menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan akhlak mulia dalam setiap interaksi, serta menerapkan metode yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam setiap aspek pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan dan penguatan. Maksudnya itu pembelajaran akhlak harus dilakukan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian umpan balik positif yang mendorong siswa untuk terus memperbaiki perilaku mereka. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Maksudnya yaitu implementasi akhlak yang efektif memerlukan dukungan dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar nilai-nilai akhlak dapat diterapkan secara konsisten di semua lingkungan. Oke, baik, cukup sekian dari pembahasan saya pada materi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Maupun ada kekurangan atau kesalahan, datangnya itu dari saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.